Bukan keadaan kita hari ini luar biasa. Kita masih diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran juga. Ini patut kita sebut syukur. Hadir semua. Ada beberapa yang izin ya. Jika ada urusan keluarga. Oke. Jadi sebelumnya kita perlu bersyukur. Maka mengawali kegiatan pembelajaran ini ada baiknya kita membuka dengan doa. Saya minta salah satu siswa kalian pimpin kita dalam doa. Ambil sikap untuk berdoa. Ini terima kasih kalian sudah memimpin kita dalam doa. Ya. Jadi masih ingat kegiatan pembelajaran sebelumnya? Jadi hari ini kita masuk ke tema berikutnya. Jadi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, Pak ingin supaya kamu semangatnya keluar. Ya. Saya lihat masih seperti diselimuti dingin ya. Cuaca kita di sini dingin. Jadi saya ingin kita tunjukkan semangat dengan menyanyikan salah satu lagu wajib, lagu nasional, lagu 17 Agustus. Ya. Silakan siapa yang bisa memimpin? Ya. Maju. Berdiri. Semangat. Semangat. Keluar maskernya. Silakan. 11 Agustus tahun 45. 1, 2, 3. 11 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia membela negara kita. Tetap setia membela negara kita. Bagus. Terima kasih. Ya. Aura semangatnya sudah mulai muncul ya. Sudah mulai senyum-senyum. Tadi saya lihat sedikit ini kaku ya. Oke Bapak. Biasa saja. Santai saja supaya materi pembelajaran bisa masuk di otak. Ketika kita mengikuti pembelajaran dengan rasa kaku, ya, materi itu lari, susah untuk menyerap di otak. Ikuti kegiatan pembelajaran dengan santai sehingga apa yang dijelaskan dalam kegiatan pembelajaran oleh Pak ataupun apa yang kami dapatkan dari teks-teks bacaan dalam kegiatan pembelajaran bisa terserap dengan baik di otak. Bisa mengerti? Bisa mengerti anak-anak? Tepuk semangat. Ya. Tepuk semangat. Semangat, semangat tinggi. Semangat, semangat tinggi. Kurang ekspresi ya. Semangat berdiri ya. Semangat.
Untuk kegiatan pembelajaran kali ini, hari ini, kita masuk ke tema 2, persatuan dalam perbedaan. Sub tema 2, coba baca sama-sama. Sub tema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran pertama, ya. Jadi seperti yang nampak dalam layar, ya. Tema 2, persatuan dalam perbedaan. Sub tema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran pertama, ya. Jadi untuk setiap kegiatan pembelajaran pasti ada tujuan yang harus kita capai. Pasti ada tujuan yang harus peserta didik atau siswa miliki setelah kegiatan pembelajaran. Jadi untuk kegiatan pembelajaran ini ada beberapa tujuan yang harus kamu miliki setelah kegiatan pembelajaran terakhir. Ya, jadi ada beberapa keterampilan yang harus kamu miliki setelah kegiatan pembelajaran. Untuk lebih jauhnya, perhatikan tujuan pembelajaran berikut. Ya. Iya. Coba baca yang pertama. Tujuan pembelajaran yang harus kamu miliki. Yang pertama baca. Informasi teknik dalam teks bacaan menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, mampu memaparkan informasi penting tentang semangat persatuan dengan menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana melalui pikiran. Yang ketiga, mampu menganalisis contoh upaya memanfaatkan perbedaan. Yang kelima, mempertahankan perbedaan. 5. Mampu menentukan ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. 6. Mampu membuat dan menyajikan laporan hasil pengamatan ciri hewan dan habitat. Ya, ini untuk kegiatan pembelajaran, ya. Tujuan yang harus kamu miliki atau kemampuan yang harus kamu miliki setelah kegiatan pembelajaran. Jadi suatu kegiatan pembelajaran, di akhir kegiatan pembelajaran ada kemampuan yang diharapkan harus dimiliki oleh peserta didik. Kita bukan mengikuti saja, ya. Jadi ada tujuan yang harus kita miliki. Jadi ini ada 6 tujuan yang harus kalian miliki. Sebentar kamu akan mengerjakan LKPD, ya, menyimak penjelasan Bapak, mengerjakan LKPD sesuai petunjuk. Setelah itu mendengar penjelasan dan melanjutkan mengerjakan LKPD. Setiap kali mengerjakan LKPD harus presentasikan, ya, presentasikan di depan kelas. Jadi sebentar Pak akan bagi kamu dalam beberapa kelompok, kerja berdiskusi dengan kelompok untuk kemudian nanti presentasi. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Sekarang kalian perhatikan ada 2 gambar yang tersaji di depan. Ya, coba perhatikan ada 2 gambar. Ada 2 gambar. Gambar apa yang pertama? Gambar proklamator, ya, atau peristiwa proklamasi. Sedangkan peristiwa yang kedua, gambar yang kedua adalah pertempuran, ya. Itu pertempuran, gambar perang, medan perang. Jadi perhatikan baik-baik. Dari 2 gambar ini sengaja Pak buat ada warna merah, yaitu bulannya, ya. Tahunnya sama, tahun 1945. Sedangkan bulannya berbeda. Bulannya, coba kamu perhatikan baik-baik.
bulannya itu terjadi setelah proklamasi kemerdekaan, setelah bulan Agustus ya. Jadi dari dua gambar ini kita bisa simpulkan ya. Lihat di sini, lihat, perhatikan gambar. Berarti ada kejadian ya, ada usaha dari negara lain untuk kembali rebut bangsa Indonesia, meskipun pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaannya, bahwa setiap bangsa yang sudah memproklamirkan atau memproklamasikan kemerdekaannya, dia akan bebas dari segala bentuk penjajahan. Namun kenyataannya berbeda. Setelah setelah peristiwa proklamasi bulan Agustus, bulan Oktober mulai ada negara lain yang berusaha untuk mengganggu. Negara ini adalah negara Inggris. Mereka masuk lewat Surabaya, ya. Jadi sebentar kamu akan membaca teks berkaitan dengan cerita peristiwa pertempuran di Surabaya yang tujuannya adalah untuk memperebut kembali kemerdekaan yang sudah ada di tangan Indonesia. Ya, mereka tidak mau negara kita merdeka. Ya, mereka mau menjajah bangsa kita. Mereka ingin menjajah kembali bangsa kita. Mengapa mereka ingin menjajah bangsa Indonesia? Mengapa? Mengapa banyak yang melirik bangsa Indonesia untuk dijajah? Karena ada rempah-rempah. Ya, bagus. Tepuk tangan buat dia. Yang lain. Kenapa bangsa lain lirik sekali Indonesia untuk dijajah? Apa kira-kira yang ada di Indonesia? Apa kelebihan? Coba jawab. Salah benar jawab. Ya, latih berbicara, ya, supaya berani. Ayo, lihat. Karena negara maritim. Kalau negara maritim itu berarti identik atau sama dengan kaya akan hasil laut, ya. Banyak hasil laut, banyak ikan-ikannya, sehingga sumber daya alam yang ada di Indonesia menarik perhatian negara lain, ya. Jadi peristiwa ini menunjukkan bahwa ada usaha setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk kembali merebut bangsa Indonesia. Indonesia tidak mau terima. Siapa juga yang mau terima yang begitu? Sudah bebas, ada lagi yang mau datang jajah, ikat. Kamu terima? Iya. Kalau kamu jadi masyarakat rakyat saat itu, kamu terima? Iya. Tidak. Otomatis tidak akan terima. Ya, sekarang untuk lebih jelasnya kamu simak, ya, cermati bacaan atau teks bacaan berkaitan dengan ya. Jadi sekarang kamu cermati bacaan atau teks bacaan yang ada di papan, ya. Ada juga di buku, tapi jauh lebih baik supaya fokus kamu, perhatian kamu di papan tulis. Maka silakan baca teks yang ada di papan tulis, ya. Silakan baca teks. Judul apa? Teks di atas berjudul apa? Pertempuran Surabaya, ya. Ini mau menjelaskan lebih detail tentang kejadian dari dua gambar tadi yang sudah tampilkan tadi. Ada peristiwa proklamasi, ada kejadian perang, yaitu bulan Oktober. Ya. Baca, silakan baca dalam hati. Sudah? Baca.
cermati dengan baik. Ya. Baca dalam hati. Pahami isi bacaan. Kira-kira teks ini berbicara tentang apa? Kamu kan sudah dilatih dalam kegiatan pembelajaran sebelumnya bagaimana cara menentukan intisari atau hal-hal pokok dari sebuah teks. Baca. Silakan baca. Sudah? Sudah? Sudah selesai bacanya? Sudah selesai bacanya? Ya. Oke. Setelah kamu membaca teks ini, ada tugas yang akan kamu kerjakan. Ya. Setelah ini Pak akan bagi kamu dalam 5 kelompok. Ya. Pak akan bagi kamu dalam 5 kelompok. Pakai kelompok yang sudah dibagikan. Ya. Kelompok yang selama ini kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran, kegiatan diskusi. Pakai kelompok itu, ya. Ada 5 kelompok. Ya. Setelah kamu bagi dalam kelompok, ya silakan. Sekarang kamu masuk ke kelompok masing-masing, duduk ke kelompok, gunakan kelompok. Kelompok satu siapa? Siapa ketuanya? Ya. Panggil teman-teman, silakan duduk ke kelompok di depan sini. Bangun. Yang ini pindah ke belakang. Kelompok 2, silakan. Maka teman-teman. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, lihat teman-teman, silakan dulu. Jangan terlalu ribut kalau sebelah masih les. Ya. Jangan pakai karet kursi. Angkat. Silakan ke kelompok masing-masing. Sesuai dengan pembagian kelompok yang selama ini kita gunakan. Ada 5 kelompok. Ketua 3 koordinir teman-temannya. Oke. Setelah kamu duduk dalam kelompok, sudah siap? Sudah siap? Ya. Jadi setelah kamu menyimak, memperhatikan 2 gambar tadi, menyimak penjelasan serta membaca teks bacaan ini, ya, maka ada tugas yang harus kamu kerjakan yang ada dalam LKPD yang sebenarnya kita akan bagikan. Kita akan bagikan memang LKPD-nya. Ini satu mana? Ya, ini semua. Bagi ke kelompok sana. Ini kelompok berapa nih? Ya. Oke. Sudah terima LKPD-nya? Sudah terima LKPD-nya? Ya. Oke. Sudah? Sekarang perhatikan bagan atau peta pikiran yang ada di gambar di depan, tayangan di depan. Ya. Jadi di sini ada peta pikiran yang terdiri dari 6 kata tanya. Ya. Jadi setelah membaca teksnya sudah ada dalam LKPD itu. Ya. Jadi tidak perlu Pak kembalikan nanti, ataupun Pak kembalikan sudah tidak apa-apa, Pak akan kembalikan gambarnya nanti. Setelah kamu lihat gambar, baca teks yang ada di tayangan tadi, ataupun yang ada di dalam LKPD itu, kamu diminta untuk yang pertama, kamu buat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya ini. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Ya, buat pertanyaan berkaitan dengan isi teks. Setelah kamu buat pertanyaan, kamu jawab sendiri. Ya, bisa mengerti? Setelah kamu buat pertanyaan,
kamu jawab sendiri. Nah, jawaban dari pertanyaan itu yang kamu tulis di dalam peta pikiran, ya. Setelah itu sebentar kamu gabung 6 jawaban tadi menjadi satu paragraf, sehingga akan muncul atau tercipta satu teks bacaan baru versi kelompoknya kamu, menurut kelompoknya kamu, ya. Jadi tujuannya kamu bisa menceritakan kembali dengan menggunakan peta pikiran yang ada. Sekarang bisa mengerti? Bisa mengerti anak? Bisa mengerti? Berarti mana? Ya, bagus. Sudah mengerti? Silakan kerjakan. Semuanya ada dalam LKPD, termasuk teks bacaan. Ataupun teks bacaan itu bisa kamu lihat di dalam buku. Ini teks bacaan yang juga patah saja. Ya. Kerja kelompok, diskusi, ya. Setiap anggota kelompok harus aktif, ya. Lapor yang tidak aktif sebentar, ya. Supaya ada penilaian untuk setiap kelompok dengan penilaian yang sama ataupun penilaian berdasarkan keaktifan dalam kelompok. Kan tidak mungkin si A yang aktif, si B dapat 10 atau 8. Sementara dia hanya duduk diam begini. Ya, aktif, kasih pikiran. Menurut saya begini, kata tanya apa itu, gini. Silakan kerjakan. Setelah itu kamu presentasi di depan kelas. Tulis langsung di dalam LKPD atau di kertas juga bisa. Satu orang yang tulis. Diskusi. Jangan pakai pikiran satu orang. Setelah itu kamu buat, ya. Dia buat punya ini, tulisan ini ya. Rangkuman apanya? Dari beberapa jawaban ini. Buat juga dalam kata konsep itu. Yang kamu presentasikan sebentar, dia punya rangkuman dari peta konsep itu. Sudah? Ya, ada pertanyaan? Tulis di kertas. Iya. Kertas baru, mana kertas baru? Atau di buku saja, silakan. Sebentar tinggal presentasikan. Sudah? Sudah?
pikiran, kasih masuk pikiran. Sudah. Kelompok mana yang sudah? Lebih cepat. Lebih cepat. Waktu yang kasih 10 menit. Lebih cepat. Sudah. Ini sudah. Ini sudah. Ini sudah. Ini kelompok sudah. Lebih cepat. Kamu gabungkan ini menjadi rangkuman. Nah, langsung. Ya. Jangan terpengaruh dengan konsol istirahat karena kita mulai dari sudah. Anak kelompoknya sudah, angkat tangan. 1, 2, 3. Ini belum, sementara. Dapat kelompoknya sudah. Sudah? Mana lagi yang sudah? Angkat tangan. Kelompok keempat sudah. 3, 2. Kelompok 2 sudah. 1, 5. 5 sebentar ya. Ya. Kita tunggu kelompok 5.
5. Ya, kelompok 5 bertambah. Oke, sambil menantikan, sambil menunggu kelompok 5, sepertinya lagi sedikit mereka. Ya, coba siapa kelompok yang mau tunjukkan, memang siapa yang mau presentasi dari masing-masing kelompok ya. Kelompok 1 mana? Siapa yang presentasi? Ya. Kelompok 2? Ya, kelompok 5 sudah. Oke, sekarang setiap masing-masing kelompok usahakan ada yang mengangkat sebentar ya. Ya, kelompok 1, siapa yang mau duluan? Kelompok 1 silakan. Maju. Baca hasil pekerjaan kelompoknya. Buka masker. Turun. Keras sedikit, keras sedikit. Iya, itu menurut sudah bagus. Tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Jadi masukan untuk kelompok-kelompok lain. Lihat presentasi dari kelompok 1 suaranya kurang keras ya. Jadi usahakan bacanya lebih keras, karena baca bukan untuk diri sendiri, supaya bisa didengar, ditangkapi oleh kelompok lain ya. Kalau diminta baca lebih keras, keras suaranya. Kelompok 2, silakan. Ulang. Brigadir. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Bagus. Suaranya sudah lebih sedikit keras ya. Kelompok 3, silakan. Keras suara. Iya, bagus. Ya, suaranya keras, badan kecil tapi suaranya lengkap, bagus. Ya, bagus. Kelompok 4. Ya. Silakan. Iya, bagus. Tepuk tangan buat kelompok 4. Kelompok berapa sudah? Kelompok 5. Silakan. Keras suaranya.
Iya, tepuk tangan. Ya, meskipun mereka sedikit mereka terakhir menyelesaikan pekerjaannya, tapi mereka sudah bisa menyelesaikan dengan baik. Semua kelompok sudah membuat bacaan atau teks bacaan tadi dengan versi baru, ya, dengan versi kelompoknya, dan ini luar biasa. Kamu sudah bisa menceritakan kembali teks bacaan yang ada, ya, itu luar biasa dengan menggunakan konsep kata-katanya, ya. Oke, kita lanjut, ya. Sebentar, tugas yang Pak sudah bagikan, yang sudah kalian presentasikan itu dikumpulkan, akan Pak ambil nilainya, ya. Belum dikumpulkan sekarang karena masih ada lanjutan pekerjaan yang akan, ya. Sekarang perhatikan kembali teks bacaan ini, ya. Sudah 3 kali kamu membacanya, ya. Saya yakin, kamu sudah bisa membayangkan apa isi atau inti dari teks bacaan yang ada, ya. Ya. Sekarang perhatikan, ya. Setelah kamu membaca teks tadi, apa makna yang dapat kalian petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya? Ya, jadi diskusikan dengan kelompokmu, tuangkan jawaban hasil diskusi itu ke dalam LKPD yang Pak sudah bagikan tadi, ya. Setelah membaca teks di atas, pertanyaannya, apa makna yang dapat kalian petik dari teks bacaan pertempuran Surabaya? Ya, sekarang kembali diskusi dengan kelompok, apa makna dari teks bacaan yang sudah kalian baca tadi? Diskusi, jawab pertanyaan ini, apa makna? Silakan. Pak kasih waktu 10 menit lagi untuk menyelesaikannya. Pak kasih waktu 10 menit, silakan. Diskusi, jangan hanya satu orang saja yang aktif, ya. Silakan. Sudah. Sudah. Ya, kelompok 1 sudah. 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 Ini sudah. Diskusi. Sudah. Sudah? Semua sudah? Siap presentasi? Mana kelompok yang sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 2? Sedikit lagi. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Kelompok 4? Kelompok 5? Sudah? Sudah? Ya. Oke. Sekarang masing-masing kelompok presentasikan, ya. Siapa kelompok yang mau duluan? Hah? Kelompok
Kelompok 1 ya. Kelompok 1 masih mau dengar. Ya, silakan. Kelompok 1. Yang lain dengar. Sebagai negara yang sudah merdeka, negara kita berhak untuk menegakkan bebas tanpa dijajah. Jika ada yang datang untuk menghadapi maka kita akan berjuang mati-matian untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita. Iya, bagus. Tepuk tangan. Ya. Dari inti dari kelompok 1 punya bahwa setelah kemerdekaan tadi tidak boleh ada negara lain yang datang untuk mau menjajah lagi. Kita urus diri kita sendiri. Iya, bagus. Ada yang mau menanggapi kelompok 1 ini? Ada kelompok lain yang mau menanggapi? Ada? Tidak ada. Kelompok berikut, kelompok berapa? Kelompok 2, silakan. Kelompok 2, silakan gantian ya. Jangan orang yang sama terus. Silakan. Nah, silakan. Iya, bagus. Kebetulan buat kelompok 2. Ya. Untuk mendapatkan kemerdekaan itu setiap masyarakat atau setiap rakyat harus bekerja sama. Tidak bisa lawan sendiri. Justru itu makanya Indonesia selalu kalah sebelumnya. Karena pertempuran atau perlawanannya masih bersifat daerah per daerah, ya, masing-masing daerah atau masing-masing kelompok, sehingga gampang saja Belanda atau Jepang atau Inggris menguasai Indonesia. Tapi kalau kita bersatu, maka intinya kita kuat. Ya. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Iya, bagus. Kita buat kelompok 3, ya. Jadi menurut mereka, kalau mau bangsa yang kuat, kita harus sama ya. Kita harus bekerja sama. Ya. Jangan masing-masing. Kita kalau bersatu, maka negara kita menjadi kuat. Ada kelompok yang mau menanggapi? Ada kelompok yang mau menanggapi? Tidak ada. Ya. Lanjut ke kelompok 4. Silakan. Iya, bagus ya. Ini kelompok 4 ini yang menceritakan bahwa kemerdekaan yang diperoleh itu bukan sesuatu yang mudah. Banyak yang mereka korbankan, waktu, tenaga, bahkan nyawa untuk mendapatkan kemerdekaan. Jadi saran dari kelompok ini, kita harus menjaga negara kita yang sudah merdeka dari gangguan bangsa lain. Bisa mengerti? Ya, oke. Ada yang mau menanggapi kelompok ini? Masih? Ada? Tidak ada. Ya. Ada? Tidak ada. Kelompok berapa sekarang? Kelompok 5. Ya. Gantian. Gantian. Ya.
Jangan si A terus. Ya. Kasih peluang ke teman, kasih kesempatan ke teman lain untuk bantu baca di depan kelas. Ya, ya silakan. Iya, bagus. Tepuk tangan buat dia. Kelompok 5, ya. Mereka ada 4 orang, ya. Bagus. Menurut mereka, kita harus jangan kerja sendiri-sendiri, tapi harus bersatu supaya bisa menjaga keutuhan negara. Ada yang mau menanggapi kelompok 5 punya masuk presentasi? Ada? Ada kelompok lain? Tidak ada, ya. Ya, luar biasa, kamu hebat ya. 5 kelompok sudah presentasikan hasil pekerjaannya, luar biasa. Nah, dari 2 tugas yang sudah kamu kerjakan tadi, ya, hasil yang kamu presentasikan bagus, ya. Meskipun ada beberapa perbaikan, ya. Berkaitan dengan cara penyampaian, begitu juga dengan isinya, ya. Jadi yang kedua ini tadi, coba dijelaskan bagaimana dia punya rentetan, misalkan pahlawan para pejuang dulu mendapatkan atau memperoleh kemerdekaan ini dengan cara yang tidak mudah. Mereka korbankan seperti kelompok 3 ya. Kelompok 4 ya. Mereka korbankan waktu, tenaga, bahkan nyawa untuk mendapatkan kemerdekaan. Jadi kita harus sama-sama menjaga keutuhan negara. Bisa mengerti? Ya. Oke. Untuk kegiatan pembelajaran terkait dengan materi berikut yang ada dalam buku, ya, tentang binatang dan habitat seperti yang ada pada tujuan pembelajaran tadi akan kita pelajari pada pertemuan kedua untuk kegiatan pembelajaran ini. Ya, kita pada pertemuan kedua nanti kita akan belajar tentang ciri-ciri hewan berdasarkan habitat atau tempat tinggal. Apa itu habitat? Tempat tinggal. Ada yang tinggal di darat, ada yang tinggal di air, ada yang tinggal di mana lagi? Di mana? Di pegunungan. Ada yang tinggal di mana lagi? Di darat. Dan pertemuan kedua dan pembelajaran kedua nanti kita akan belajar tentang itu. Ya. Jadi Pak ucapkan terima kasih kami sudah aktif dalam kegiatan pembelajaran tadi, dalam kegiatan diskusi, begitu juga menyimak penjelasan, mengamati gambar atau teks yang prestasi tadi. Ya, jadi luar biasa. Ya, hasil pekerjaan kelompok yang kamu akan dikumpulkan, nanti Pak akan beri nilai. Ya. Jadi kelompoknya masing-masing tulis nama anggota kelompoknya. Kita mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, Pak minta hasil kerja kelompok tadi dikumpulkan, tulis namanya supaya Pak ambil nilai. Ya. Nanti untuk evaluasi akhirnya dari kegiatan pembelajaran tema 2, subtema 2 ini kita akan laksanakan di pertemuan kedua. Ya, evaluasinya kita gabung di pertemuan kedua. Ya, jadi sekarang untuk LKPD-nya silakan kumpul yang sudah dikerjakan tadi, tulis nama. Silakan kumpul. Ya. Ini kelompok. Masih sama kelompok. Berikut. Ya. Sudah, ini sudah dari cukup.
kegiatan pembelajaran berikutnya, pertemuan kedua nanti materi tentang tema 3, tema 2, subtema 2 ini kita lanjut di pertemuan berikut. Ya, bisa paham? Bisa paham? Di situ baru kamu mengerjakan tugas yang langsung Pak akan dinilai. Ini juga Pak akan dinilai. Ya, oke. Sekarang sebagaimana di awal tadi kita awali dengan doa, maka di akhir kegiatan ini kita akhiri dengan doa. Siapa yang siap? Ya, Nora, silakan. Ya. Ambil sikap berdoa. Berdiri, ambil sikap berdoa.